Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua tentang makna la ilaha illallah. Kita lanjut ke syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Syurutun la ilaha illallah. 1. Nah, syarat-syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Al-ilmu yaitu mengetahui. Mengetahui dengan ilmu. Mengetahui dengan ilmu. Mengetahui dengan ilmu bahwasanya syahadat. Kita harus memahami makna syahadat yang kita ucapkan. Terus kita harus mengetahui juga dengan ilmu yang hak, yang benar ya, konsekuensi yang harus kita lakukan. Atau apa saja harus kita lakukan dengan syahadat kita tadi, dengan kesaksian kita bahwasannya Allah lah ilah kita. Dan lawan dari ilmu adalah al-jahlu, kebodohan. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita jatuh kepada perkara yang tidak diperbolehkan karena kebodohan kita. Maka hendaklah kita sebagai mukmin terus kita mempelajari ilmu tentang hal ini. Nah, walaupun misalnya sekarang Antuna udah tahu, tapi teruslah kita mempelajarinya untuk terus meningkatkan keilmuan kita. Dan di sini dalilnya firman Allah, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Nah, di sini wa hum ya'lamun, di kalimat ya'lamun. Jadi, kecuali orang-orang yang mengakui hak dan mereka meyakininya. Jadi, ya'lam artinya adalah dari kalimat 'allama yu'allimu. Artinya kan alima ya'lamu, dari kalimat alima ya'lamu artinya mengetahui. Dan konsekuensinya adalah ilmu, al-ilmu. Jadi kita wajib memiliki ilmu tentang ini, kita wajib mengetahuinya. Ini adalah syarat yang pertama, kita mengetahui makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Terus yang kedua adalah al-yaqin. Yakin. Dan lawannya adalah asyak, ragu. Ingat, makna yang kedua adalah yakin. Yakin dengan syahadat la ilaha illallah tadi. Yakin bahwasannya tiada ilah selain Allah. Nggak ada sesembahan selain Allah. Dan kita yakin bahwasannya ibadah ini hanyalah untuk Allah. Dan kita menghilangkan keraguan-raguan. Kita hilangkan keraguan kita. Kita hilangkan keraguan kita kepada Allah. Kita hilangkan keraguan kita atas syariat Allah. Kita hilangkan keraguan kita tentang segala sesuatunya tentang Allah. Walaupun misalnya kita tidak melihat Allah, kita hilangkan keraguan kita. Karena walau bagaimanapun, pasti Allah menjanjikan bahwasannya kita akan melihatnya di surga-Nya nanti. Kita hilangkan pula keraguan misalnya kenapa Allah memberikan cobaan kepada kita. Kita hilangkan juga keraguan ini. Yakinlah bahwasannya setiap apa yang ditetapkan oleh Allah adalah baik. Kita hilangkan juga keraguan-raguan dengan cara, ya orang-orang yang datang misalnya beribadah, berdoa kepada selain Allah itu karena mereka ragu dengan doa mereka. Mereka ragu bahwasannya apakah benar Allah akan memberikan doa mereka. Sehingga mereka akhirnya ragu-ragu dan mereka minta doa kepada selain Allah. Tapi mereka masih beribadah pada Allah. Nah, ini jangan hilangkan. Yakinlah bahwasannya hanya Allah lah yang berhak mendapatkan itu semua. Yakin. Yang ketiga adalah menerima. Nah, menerima apa nih? Menerima atau di sini al-inqiyad. Menerima. Dan lawannya apa? Menolak. Ar-raddu.
menerima semua dari Allah, menerima semua kebenaran dari Allah, menerima semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran tanpa kita pilih. Yang mana sesuai kita ambil, yang nggak sesuai kita tinggalkan. Tidak, kita terima semuanya dengan penerimaan yang sebenar-benarnya. Maksudnya kita terima dengan betul-betul. Kita ambil, kita pegang dengan sekuat tenaga kita. Kita juga menolak semuanya yang bertentangan dengan Allah. Kita menolak semua yang bertentangan dengan ilmu tauhid kita. Kita juga tolak semuanya tentang pengingkaran kita kepada Allah. Berikutnya, dan ini adalah dalilnya dari surat As-Saffat ayat 36 dan 35 dan 36. Nah, di sini Ana ambil kalimatnya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latarikuna alihatina li syairin majnun. Di sini menyebutkan ketika mereka dulu diserukan kepada mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka sombong. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami? Karena disebabkan karena penyair yang gila ini, yaitu dikarenakan Muhammad. Jadi mereka orang-orang musyrik dulu, ketika mereka disuruh untuk menyembah hanya kepada Allah saja, mereka langsung mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami? Padahal mereka yakin loh ada Allah di sana. Mereka yakin bahwasanya ada Allah yang Maha Pencipta. Tapi mereka juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan ketika mereka disuruhkan untuk hanya berikan ibadah kepada Allah, mereka langsung berkata, apakah kami harus meninggalkan mereka? Sedangkan nenek moyang kami sebelumnya beribadah kepada mereka. Tidak, tinggalkan. Walaupun itu adalah adat istiadat di sebuah tempat antum. Misalnya, adat istiadat misalnya sebelum bangun rumah itu berikan sesajen. Itu kan adat. Kalau misalnya ada orang yang bilang itu adat. Tapi itu adat yang syirik. Tinggalkan. Tidak boleh kita memberikan sembelihan kepada selain Allah. Kita nggak boleh menyembelih untuk selain Allah. Kita nggak boleh memberikan sesajen kepada siapapun atau keyakinan kepada hal-hal gaib. Ya, seperti pada jin atau apa. Jin itu adalah ciptaan Allah, kenapa kita menyembahnya, ya kan? Nah, berikutnya, syarat yang berikutnya yang keempat adalah at-ta'ah, yaitu patuh. Dan lawannya adalah membangkang. Atau al-karahu. Membangkang. Jadi kepatuhan kita hanyalah pada Allah. Di sini makanya di dalam Al-Quran ada sami'na wa ata'na. Sami'na, kami dengar dan kami taat. Itulah harus kita berikan pada Allah. Kita dengar hukum Allah dan kita taat pada Allah. Kalau Allah mengatakan tinggalkanlah bagi kalian musik, maka tinggalkan. Ketika Allah mengatakan, walaupun itu musik-musik Islami atau apapun, semuanya tinggalkan. Dan ada ketika misalnya Allah mengatakan, haruslah antum pakai jilbab, pakai. Walaupun ada orang mengatakan, jilbab kan harus hati dulu. Ngapain hati dijilbabin? Hati nggak bisa dijilbabin. Hati itu taruhnya itu adalah masalah lahir. Adapun zahir kita ya harus kita lakukan. Kenapa? Karena perintah Allah, pakailah jilbab, itu zahir. Harus tampak, kita harus pakai. Dan juga al-karhu, kita tiadakan membangkang. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan sholat, aku kan udah sholat, udah punya niat dan sholat, kok udah ada niat dia udah ada sholat, berarti dia membangkang. Sedangkan Allah merintahkan adalah sholat itu dalam pengerjaan, bukan dalam niat saja. Terus berikutnya, di sini ada dalilnya, wa may yuslim wajhahu lillahi ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Jadi, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang kokoh. Jadi ya makanya kita harus patuh pada Allah. Ini juga syarat ya la ilaha illallah. Ingat 1, al-ilmu, yakin, inqiyad, ta'ah. Ini baru 4. Yang kelima, yaitu al-ikhlas. Dan lawannya adalah ar-riya. Nah, lawannya adalah riya. Ini ikhlas. Jadi kita mengikhlaskan niat kita.
ibadah kepada Allah dan menunaikan riya. Riya ini adalah amalan. Ya, kalau diibaratkan oleh para ulama, semut hitam yang berjalan di malam gelap di atas batu hitam. Jadi nggak tampak. Riak ini nggak nampak. Siapa yang dapat merasakan riak? Ya pelakunya. Yang dapat merasakan riak adalah pelakunya. Ketika misalnya dia ibadah karena takut dimarahi oleh misalnya untuk mendapatkan kecintaan dari manusia. Misalnya infak supaya namanya diulukan bahwasanya dia adalah orang-orang yang dermawan, atau misalnya baca Al-Quran dengan bacaan yang bagus supaya apa? Supaya dia diakui sebagai orang yang qori. Nah, itu tidak boleh. Kita membaca Al-Quran, ibadah semuanya itu hanya ikhlas kepada Allah. Kita meniatkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya itu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang keenam adalah jujur. Ini as-sidqu. Ini lawannya al-kazibu. Al-kazibu. Jujur. Jujur bahwasannya dalam hati, perbuatan, dan lisan kita, bahwasannya itu hanya kita berikan semuanya pada Allah. Tidak ada kedustaan di dalam hati. Nah, kalau di sini, kalau ada orang yang misalnya dia mengakui bahwasannya dia menyembah Allah, tapi dia mengingkari dalam hatinya, dia adalah munafik. Jadi hati-hatilah kita bersikap ini. Misalnya kita nih, dan ini terkadang sering kita terjadi, misalnya kita yakin bahwasanya Allah lah, tapi kita misalnya lalai dari ibadah kepadanya, sama aja itu juga salah satu sifat orang-orang munafik. Atau misalnya kita yakin bahwasanya Allah lah yang bahwasanya kita harus salat, tapi kita bermalas-malasan dalam melakukannya, maka itu adalah sifat orang-orang munafik. Maka kita hindarilah. Dan di sini sifat orang-orang munafik kita pelajari di pelajaran yang lainnya. Tapi ingatlah, malas-malasan, lalai dalam ibadah, ataupun apapun yang dalam hal yang mengganggu ibadah kita, itu adalah sifat-sifat orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Ketujuh adalah yang terakhir, al-mahabbah. Lawannya adalah apa nih tadi di sini? Membangkang ini bukan al-karhu. Al-karhu, benci. Mahabbah lawannya benci, cinta lawannya benci. Jadi ada nih sebagian orang-orang yaitu ahli tasawuf, ya mereka itu hanya mencintai Allah saja, tapi mereka nih tidak punya ilmunya, tidak punya ilmu cinta pada Allah itu bagaimana. Mereka hanya ilmu saja, tapi mereka tidak punya ilmunya, tidak punya ilmu bagaimana caranya supaya yakin, supaya taat hanya pada Allah. Tapi mereka hanya misalnya, jadi mereka modalkan tauhid itu hanyalah ilmu cinta saja. Nauzubillah misalnya, tidak boleh. Jadi cinta ini syarat yang kesekian setelah yang pertama itu adalah ilmu. Nah, jadi syarat ini harus ada pada diri seorang muslim. Dan apabila salah satu syarat ini tidak ada, maka dia tidaklah diakui sebagai seorang muslim. Cinta akan ibadah kepada Allah. Cinta untuk bertemu dengan untuk bertemu dengan Allah di surga, dan membenci semua orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, membenci orang-orang yang membenci segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Jadi makanya di sini makanya kita harus bercinta dan benci karena Allah. Nah, di sini dalilnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menyembah ilah selain Allah sebagai tandingan. Mereka cinta seperti mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Jadi di sini dalam dalil ini menyebutkan orang-orang itu ada yang syirik kepada Allah dan mereka mencintai amalan syirik tersebut sebagaimana mereka mencintai amalan kepada Allah. Tapi sebenarnya Allah katakan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah. Jadi mereka tidak mencintai selain dari Allah. Nah, jadi cukup di sini 7 syarat yang wajib ada pada syahadat la ilaha illallah, dan teruslah kita memenuhi 7 syarat ini supaya kita diridhoi oleh Allah dan keridhaan Allah berbuah pada surga dan mudahnya kita dalam menjalani ketaatan. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Untuk lebih memahami pelajaran, setelah ini Ana akan share video
tugas dari Google Form yang mana Ana share dari penjelasan Ana. Dan tadi makanya Antuna perhatikan dengan baik penjelasan Ana. Begitu pula nanti setelah Antuna selesai mengerjakan di tugas di Google Form, Antuna juga kerjakan latihan pada halaman 27. Dan ini akan kita periksa pada pertemuan berikutnya. Sambil kita juga pertemuan berikutnya adalah ulangan harian 3 bab. Kenapa 3 bab? Supaya di sana ada semuanya yang bab yang bersamaan, yang materinya hampir sama, Ana satukan supaya Antuna bisa memahami materi tersebut dengan baik dan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kebenaran hanyalah dari Allah, kesalahan dari diri Ana pribadi karena kurangnya ilmu Ana dan juga karena kebodohan Ana sendiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.